Agnes bisa hadir nemenin keluarga Rema di acara 60 Mbps 60 menit bawa perubahan sejati dan tepatnya di edisi kali ini tanggal 7 Februari ya tahun 2022 nih kita bakal ngebahas dengan tema cemburuan. Siapa di sini yang cemburuan banget nih kalau punya pacar ya kira-kira kayak kamu kok foto sama cewek nggak bilang aku gitu ya atau kamu pergi sama cewek kenapa nggak izin sama aku gitu ya biasanya cemburuan cewek nih ya. Sekali kita langsung aja kita sapa dulu deh ini dari teman-teman Unlimited Fire. Halo, selamat sore. Halo, keluarga Mas semuanya Halo Universe. keluarga Apa Rema. kabar? Oke deh, so di kesempatan hari ini ada yang beda ya. Tiba-tiba ada satu sendiri yang cewek hari ini. Ya, biasanya nggak ada, biasanya cowok-cowok semua nih. Halo, Kak Sisil. Halo, halo. Oke deh, sekali kita langsung aja ya kita mulai di kesempatan hari ini 60 BPS-nya dengan tema cemburuan. Langsung dimulai sama siapa nih? Apakah Pastor Albert, Kak Sisil, atau Pastor Samuel Anton nih? Mau pesta nonton dulu juga nggak apa-apa. Oke, Pastor Albert nih, saya baru nyampe nih dari Semarang soalnya. Oh gitu, oke. Oke, siap. Hari ini kita akan bahas tentang judulnya adalah tema cemburuan ya. Cemburu itu merupakan bagian dari ada bagian dari posesifnya juga ya. Dan posesif itu juga merupakan bagian lagi dari toxic relationship. Yap. Jadi kan mungkin banyak orang ngomong kan, wah cemburu itu tanda cinta. Nah, apakah benar cemburu itu tanda cinta? Ya, bagi saya sih jelas di 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dikatakan ia tidak cemburu. Yang namanya kasih, yang namanya love, pastinya beda dengan jealous ya. Beda banget sama jealous. Jadi kalau dibilang cemburu itu sama dengan cinta, menurut saya kok saya nggak sependapat dengan itu. Dan kalau saya tadi mencoba untuk mendefinisikan lagi kata cemburu ya, menurut Kamus Besar Bahasa Besar KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan gini, kecemburu itu merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Nah loh, ya, jadi agak kurang senang kalau misalnya orang lain mungkin mendapatkan promosi gitu ya, pekerjaannya berhasil, pelayanannya mungkin berdampak, lebih maju, alias bahasa kerennya sirik gitu ya. Nah ini kalau di KBBI ini cemburu itu sama dengan sirik loh. Ya. Ada juga kurang percaya. Ya ini juga. Saya percaya bahwa gini sih, orang yang cemburuan pastinya juga nggak mungkin lah, oh saya percaya sama kamu tapi cemburuan. Ya nggak aneh banget gitu loh. Ya. Oke. Yang namanya cemburuan tuh pasti ada tanda nggak percaya gitu loh. Itu pasti nggak percayaan, itu pasti merasa curiga ya kan, merasa curiga. Nah nanti saya percaya nanti akan dikupas juga dari sisi cewek ya. Hari ini sih silakan sharing. Nah, ini pasti lebih seru karena dari sisi ceweknya bagaimana, apa sih yang membuat orang itu bisa, apa sih yang bisa dijelesin gitu ya, terutama kaum wanita gitu sih. Waduh, biasanya cemburunya tuh karena apa, terus kenapa, dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau saya secara singkat, kalau boleh saya, kenapa sih orang itu bisa cemburu? Itu sebetulnya kembali ke kebutuhan dasar manusia. 3 kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Bicara soal acceptance, rasa penerimaan, itu bicara soal pengakuan, yang kedua rasa berharganya atau belonging, yang ketiga adalah kontrol atau kendali. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari ini bolong, maka pasti bermasalah dan cenderung untuk orang mudah untuk terjebak di dengan kata jealous atau gampang untuk cemburu. Contohnya lah sederhana ginilah. Kalau kita tahu siapa diri kita tahu kekuatan kita di mana, kita tahu strength kita di mana, kita tidak akan mudah untuk jealous dengan orang lain. Itu pastilah. Ya. Dan kalau kita berusaha untuk jadi best your version, atau kamu menjadi versi terbaikmu, kamu nggak akan ragu atau meragukan dirimu, atau kamu menganggap dirimu lebih rendah dari orang lain. Nggak bakal gitu juga. Dan itu saya percaya akan membuatmu akan lebih menang di situ. Bagaimana kamu bisa mengatasi rasa cemburu ketika orang lain berhasil atau plan yang lebih maju, kamu akan tenang-tenang aja gitu, kamu akan merasa secure gitu loh. Kenapa? Ya karena kamu tahu kekuatanmu di mana, potensimu di mana, bakatmu di mana. Saya percaya
itu yang akan membuat pelayanan kita atau pekerjaan kita atau sekolah kita, akademis kita akan jauh lebih baik. Termasuk juga hubungan. Saya mau tanya deh, mungkin siapa di sini udah punya pacar, ayo, ya kan? Nah, kalau misalnya satu pasangan, ya salah satu aja, misalnya cemburuannya minta ampun. Misalnya nih, di telepon, kok nggak diangkat, ya kan? Terus marah, langsung ada pikiran, nih mesti kenapa-kenapa. WA-nya belum dibalas, baru dibaca ya, baru dibaca tapi belum dibalas. Tapi bapernya bukan main. Nah, terus jangan-jangan ini mesti lagi WA sama yang lain nih. Jadi udah pikirannya kemana-mana gitu. Padahal kalau kita nih jadi punya cinta yang dewasa, aku percaya dan ada rasa percaya di sana ya, saling percaya satu sama lain, pastinya tidak akan ada hal-hal yang kita sampai berantem untuk hal-hal yang seperti itu sih. Ya, jadi saya pengen mengawali yang singkat aja, permukaan aja, nanti akan dilanjutkan oleh para sifu-sifu yang lain yang pasti lebih dahsyat lagi ya, lebih detail lagi. Ini baru permukaan aja. Okay. Ya, silakan. Yes, kalau gitu langsung dilanjutin sama Pastor Anton nih ya, udah siap kayaknya. Okay. Silahkan. Wow, thank you Pastor Albert. Sangat memberkati kasih gambaran yang jelas ya tentang envy, tentang cemburu, tentang jealous. Dan benar, cemburu tadi artinya itu pikiran negatif yang sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar gitu ya, itu masih asumsi. Cemburu itu kecemasan, rasa yang sepertinya ketakutan bahwa apa yang dia takutkan itu akan terjadi, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan firman Tuhan katakan bahwa dalam Yakobus 3 ayat 16 dalam terjemahan PMK dikatakan di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Yes. Jadi untuk keluarga Rema, UFR semuanya, dan yang lagi love and relationship nih ya, yang lagi bulan Februari nih udah mulai ping-ping semuanya ya. Sadari bahwa cemburu berlebihan, kalau sekedar cemburu ya, biasanya cewek suka sih dicemburuin sih, suka sih gitu ya. Kalau sekedar cemburu sih oke, asik sih, bumbu-bumbu aja gitu ya. Tapi kalau cemburunya udah over, cemburunya berlebihan, itu bukan tanda cinta, tapi tanda nggak percaya. Seperti yang Pastor Albert tadi bilang. Jadi cemburu yang berlebihan itu bukan tanda cinta, tapi tanda nggak percaya. Cemburu yang berlebihan itu justru sedang menunjukkan bukan betapa kita mengasihi pasangan kita, tapi itu menunjukkan betapa tidak merasa amannya kita kepada pasangan kita. That's the problem. Itu bukan romantis lagi gitu ya, tapi itu insecure. Jadi jealousy doesn't show how much you love someone, it shows how insecure you are. Itu menunjukkan kita ini lagi insecure, hati kita ini nggak beres. Dan ini yang menarik, keluarga Rema semuanya dan UFers. Kalau kita lihat sepertinya pasangan kita itu bermasalah terus, pokoknya semuanya dilakukannya saya salah, yang jangan-jangan yang bermasalah itu di hati kita, bukan sama pasangan kita. Yang bermasalah itu di hati kita yang nggak beres. Jadi hal-hal yang dilakukannya baik gitu ya, pasangan kita udah lakuin ini coba kasih yang terbaik segala macam, tapi selalu hasilnya salah terus, cemburuan terus gitu. Kita rasanya nggak kayak gini nih gitu. Nah, ini tips saja biar keluarga Rema dan UFers ya yang lagi jalin relationship untuk nggak cemburuan. Yang pertama yang harus kita lakukan, sekali lagi kita semua masih berproses, kita semua masih belajar, tapi yang pertama, yuk bangun komunikasi melebihi asumsi. Karena keterbukaan itu penting. Cemburuan itu dimulai dari asumsi. Itu tadi sama siapa? Pergi sama siapa? Padahal ke gereja aja gitu ya, ke youth aja gitu, atau itu ceweknya banyak, cantik nggak gitu, pokoknya yang hal-hal yang nggak penting malah dibahas gitu. Dan yang menakutkan adalah seringkali banyak cowok atau cewek tiba-tiba jadi nggak aktif lagi datang pelayanan, nggak aktif lagi ke gereja karena nggak boleh, karena dilarang. Takut kehilangan gitu oleh pasangannya, itu nggak baik gitu. Jadi daripada curigaan dan over gitu ya, sampai tiap kali ketemu pasangan kita minta handphonenya langsung passwordnya diminta, dilihatin, dicekin semuanya, notes-nya, lalu nomor-nomor teleponnya hubungin siapa aja gitu. Jam berapa di telepon atau segala macam. Nah, itu lebih baik bangun komunikasi daripada asumsi. Karena ternyata walaupun kita tuh sudah lihat di
sosial media loh, lihat di story aja, kelihatan gambarnya, ceritanya bisa beda loh kenyataannya ternyata. Gitu ya. Makanya daripada asumsi lebih baik ngobrol. Aku kok lihat ini sebenarnya kejadian yang benar kayak apa sih? Setelah dijelasin, oh iya ternyata aku ini asumsi ya, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, lalu jangan cemburu buta. Jangan sedikit-sedikit ngelarang-larang, lama-lama mengisolasi pasangan kita. That's the problem. Love doesn't isolate. Cinta itu nggak mengisolasi. Jadinya cemburuan, jadi nggak boleh kemana-mana pasangan kita, nggak boleh. Bahkan ini paling ngeri malah hubungan sama orang tua jadi nggak deket. Gitu. Itu ngeri lagi gitu. Udah teman-temannya inner circle-nya dilarang ketemu inner circle-nya, sama orang tuanya juga dikontrol gitu ya. Itu bahaya. Nah, kalau daripada kita ngelarang-larang cemburu-cemburu, coba kita tuh sebelum melakukan sesuatu kepada pasangan kita, kita harus nilai diri kita juga. Kita harus lihat diri kita juga. Kalau kamu digituin, nyaman nggak? Kalau kamu digituin, suka nggak? Kalau kamu digituin, kamu bisa maksimal nggak potensimu dikembangkan? Kalau apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh, kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Bahkan mau pergi ke luar negeri, contohnya mau sekolah, nggak bisa. I can live without you, I will die. Aku bunuh diri daripada kamu. Itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi ukur dengan dirimu. Kalau kamu digituin aja nggak nyaman, nggak suka, kok kayaknya nggak dipercaya banget sih. Nah, jangan ngelakuin itu kepada orang lain gitu. Apalagi dengan pasanganmu, dengan orang yang kamu kasih. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ukur dengan dirimu. Lalu kalau yang ketiga, tapi aku ada dasarnya, Pastor. Aku punya pengalaman di masa lalu. Aku udah percaya sama pasanganku, ternyata aku di-cheating nih. Ternyata dari belakang ternyata kayak layangan putus itu loh. It's my dream, not hers. Nah, kalau kayak gitu, saya mau katakan, please, semua cewek atau cowok itu jangan digeneralisasikan gitu ya. Nggak semua pria atau wanita tuh sama seperti mantan kita gitu ya. Mungkin memang kita pernah mengalami masa-masa di mana kita di-cheating, terus kita dilukai, tapi nggak semua. Nanti pada akhirnya mungkin setelah kita putus segala macam, kita ketemu dengan seseorang yang kita rasa ini sih. Nah, kalau itu jangan dipukul rata, jangan pakai beban masa lalu, kesakitan masa lalu ditumpukan kepada pasangan kita yang baru. Jangan gitu ya. Karena setiap kita selalu punya kesempatan gitu ya. Kasih kesempatan yang baru, tanda kutip bukan yang sama mantannya, tapi dengan yang orang yang saat ini bersama dengan kita, jangan dengan masalah di masa lalu jangan dibawa ke dalam hidupnya. Jadi jangan disamaratakan, tapi kita mau bangun trust itu kembali. Percayalah itu berproses, tapi sekaligus ketika kita mau membangun komunikasi, kita juga ukur dengan diri kita sendiri, dan kita jangan bawa pengalaman masa lalu, tapi kita dipulihkan dulu, kita healing dulu, baru kita memulai hubungan yang baru. Saya percaya kita bisa nggak hidup dalam envy, dalam jealous, dalam cemburuan yang pada akhirnya jadi toksik. Hubungannya mengeringkan satu sama yang lain, justru nggak membuat bertumbuh. Jadi sekali lagi ingat, kita ini untuk pasangan kita itu untuk saling mengembangkan satu sama yang lain, tapi bukan jadi babysitter ya, bukan. Itu tuh anak-anak kalau jadi babysitter gitu ya. Nah, itu dari saya, hopefully itu jadi berkat untuk keluarga Rema semuanya. Wow, mantap ya. Oke deh, kalau gitu langsung dilanjut sama Kak Sisil nih, silakan. Oke, halo semuanya, sahabat Rema dan UFers. Temanya bagus banget ya, tentang cemburu. Dan cemburu itu membutuhkan banyak energi, ya kan? Cemburu itu melelahkan sekali. Nah, kenapa sih terutama cewek-cewek nih ya, kan gampang cemburu. Yang pertama itu karena wanita pada dasarnya itu didominasi oleh perasaan. Makanya nggak heran kalau wanita itu lebih mudah cemburu. Tapi kalau cemburu yang tidak dikelola dengan baik, itu akan merugikan, ya kan? Mas bikin overthinking, terus bikin jadi kurang percaya diri, justru lebih ke arah diri sendiri terus, dan nggak bisa melihat banyak hal yang positif dari pasangan, sangat melelahkan. Dan ada beberapa hal yang membuat wanita tuh gampang cemburu, ya. Yang pertama, kalau pasangannya itu tuh memuji wanita lain, terutama
itu cewek banget. Nah, itu pasti membuat cemburu. Dan kalau cemburu sih pasti wajar ya. Semua wanita tuh pasti cemburu. Tapi yang jadi perbedaan dikelola dengan baik atau enggak gitu loh. Meskipun di hati rasanya bergemuruh, tapi kalau bisa dikelola dengan baik, diredam dengan baik, dibicarakan baik-baik, itu akan jadi lebih baik. Terus yang berikutnya, kenapa sih wanita tuh jadi cemburu? Karena dia merasa nggak spesial. Karena nggak jadi Come on. Wow. Membuat cemburu dan membuat wanita tuh baper. Terus jadinya overthinking kan, kok aku kok nggak ngerasa dicintai ya, aku kok nggak spesial ya, itu tumbuh cemburu. Terus dari sisi wanita itu sendiri tuh membandingkan dirinya sendiri dengan wanita lain, karena dia tadi tidak percaya diri alias insecure, karena dia berpikir bahwa kok aku nggak seperti dia ya, kok aku nggak lebih baik dari dia ya. Berikutnya, karena pernah atau sering dibohongin. Nah, wanita-wanita pasti ingatannya tuh tajam. Karena ingatannya tajam, makanya supaya tidak ada kecemburuan dalam hubungan, lebih baik dibereskan. Setiap ada persoalan dibereskan. Apalagi wanita itu kan mengingat ya. Jadi kalau dia dibohongin satu kali, oke, dia maafkan. Tapi ketika dibohongin berikutnya, file-file yang lama itu akan kebuka. Itu akan memicu cemburu, api cemburu. Cemburu itu harus dikelola. Kalau enggak itu seperti api. Kalau enggak dibereskan, dia akan menjadi lebih besar, seperti api yang membakar. Terus yang berikutnya nih, selain sering berbohong, karena pernah dihianatin. Ketika pernah dihianatin, otomatis ketika luka lama itu kembali terbuka, akibatnya cemburu. Jadi itu sangat melelahkan, dan sumber-sumber cemburu ini tuh harus diberantas supaya di kemudian hari di hubungan itu jadi lebih baik. Mungkin dari aku itu dulu. Oke, wow. Mantap. Oke, imbang ya ini ya. Jadi dari segi cowok dan juga cewek. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu nih dari segi Pastor Albert dan juga Pastor Samuel Anton. Tadi kan sempat di spill ya sama Kak Sisil ya, kalau cewek tuh nggak suka gitu kalau cowok tuh muji cewek lain gitu. Tapi kenapa harus dilakukan di depan cewek gitu? Kalau udah tahu kalau nggak suka. Itu mungkin pertanyaan yang kayak, ya kalau udah tahu nggak suka kenapa dilakuin gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, biar balance. Tadi udah sempat di spill soalnya. Mungkin boleh ya? Apa ya, tergantung karakteristik laki-lakinya ya. Oke. Kan ada yang memang orangnya open, terbuka gitu ya. Ada juga yang sebetulnya mengagumi secara diam-diam kan juga ada, artinya kan sampai tidak terucap ya, tapi sebenarnya sama aja sih. Nah, ya tergantung laki-lakinya sebetulnya sih gitu sih. Kalau aku kebetulan tipe yang jujur sih, memang tipe yang open ya gitu. Kalau emang aku terbiasa kalau ngomong bagus ya bagus gitu kan ya, karena aku nggak biasa untuk ngomong yang ini jelek bagus dibilang jelek itu aku tuh nggak bisa gitu loh. Jadi tapi aku belajar, artinya kalau dulu kan mulut nggak ada rem-remannya ya, maksudnya asal nyeplos gitu ya. Jadi pasti ya nyakiti, terus buat istri mungkin ada buat nggak nyaman, tapi semakin kita dewasa kan bisa berpikir ya, maksudnya ini sesuatu yang akan membuat hubungan kita jadi tambah baik atau enggak, terbangun atau enggak ya. Toh kalau memang ini nggak terbangun dengan baik ya sudah gitu loh, ngapain sih diomongin gitu, lebih ngomong yang lain aja kan lebih better. Jadi emang seperti Kak Santo tadi bilang, kita semua itu kan masih sifatnya berproses. Tadi saya sempat lihat ya tentang cemburu. Cemburu itu merupakan sebuah perasaan natural, itu natural. Bahkan dari kecil tuh sudah ada. Itu complicated banget dan itu kompleks. Ada marah, ada takut, ya ada cemas, ada khawatir, itu tuh komplit ada di sana semua. Nah, tapi seperti kayak tadi Sil bilang tuh bagus banget ya. Makanya tema kita ini kan bukan cemburu aja, ada annya, cemburuan ya kan, cemburuan, bukan cemburu. Karena cemburu itu sifat yang natural, tapi menjadi cemburuan itu keputusan, ya kan. Silakan Mas Ranton, silakan mewakili para pria, ayo.
mewakili para pria ya. Ya biar nggak salah paham cewek-cewek nih. Ini nggak ada yang kebal ya, mau pastor kayak mau apa hamba Tuhan, pelayan Tuhan, worship leader atau siapalah gitu ya. Yang namanya cowok itu kelemahannya di mata. Iya. Gitu. Nah biasanya kami pernah tuh ngalamin nih, lucu banget. Satu kali kita datang ke satu conference. Waktu itu pokoknya worship leadernya atau singernya tuh kayaknya Putri Indonesia deh, kalau nggak salah. Oh iya. Waktu mimpin kan kita kan syok semua kan, sederet cewek, cowok semua kan kita. Gila cakep banget gitu. Terucap. Oke. Tiba-tiba kok ada wajah yang bete. Ternyata sebelahnya istri saya. Oh gitu. Nggak concern nih, nggak nyembah Tuhan nih, lihat leadernya. Oh maksudnya bukan gitu. Tapi otomatis gitu. Ya ampun cakep banget. Nah, tapi dari situ sih kita belajar ya. Nah, ini pentingnya, makanya saya bilang komunikasi. Makanya saya waktu itu minta maaf, lalu kita komunikasi. Apa sih yang kamu nggak suka kalau aku lakuin? Dan apa yang kamu suka aku lakuin gitu. Dan akhirnya memang istri saya mulai terbuka dan gini. Makanya setelah itu saya jadi tahu gitu. Jadi kalau ada kejadian lagi ya, cakep ya dalam hati aja deh. Yes, better gitu. Better gitu. Dan saya tumpahkan semua puji-pujian kepada istri saya, karena bukan munafik ya, tapi memang karena saya sangat mencintainya gitu. Jadi ya, ampuni para pria, karena memang kelemahan kita itu di mata begitu. Oke. Setuju banget berarti sama pendapatnya Kak Sisil tadi ya, bahwa kita sebagai cewek perlu banget untuk mengelola cemburu ya. Kadang kita terlalu cemburuan banget, cuma dipuji dikit aja langsung kayak kenapa kamu muji yang lain, kenapa nggak muji aku gitu ya.